Saudara, tema ini saya petik dari sebuah ayat, dari penggalan ayat dari kitab suci, yaitu berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Kelihatannya ada sesuatu hal yang kurang normal, yang tidak semestinya ataupun yang janggal di dalam keluarga ini. Saudara, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Saudara, mungkin saudara berpikir, wah ini beneran nih tentang tanah yang dipersengketakan, atau tanah yang barangkali harus menjadi bagian kami, bagian saya, tetapi saya tidak mampu untuk mendapatkan atau membelinya. Saudara yang kekasih, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu kejanggalan, tetapi ini lumrah terjadi, bahwa orang lain mempunyai hak dan kita tidak punya hak. Saudara, ini tidak terbatas pada sesuatu materi atau objek yang bisa diperjualbelikan dan mempunyai nilai penjualan objek. Saudara, tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang menyeluruh di dalam hidup kita. Mari segera saya akan mengajak Anda untuk membaca ayat ini yang terdapat dalam kitab Bilangan 27 ayat yang keempat. 1, 2. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Amin. Agak sedih ya, nuansanya agak putus asa, karena memang tidak mempunyai hak. Saudara, bayangkan ayahnya meninggal, tidak punya anak laki-laki, sehingga tidak ada warisan atas nama ayahnya. Ayahnya ini punya anak semua perempuan, 5 anak perempuan semua. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan, harta warisan yang dimiliki oleh ayahnya jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Sebab hukum patriark, hukum dia yaitu laki-laki sebagai kepala keluarga, dan mayoritas bangsa dan etnis di dunia memegang teguh tentang prinsip patriarki, yaitu ayah atau laki-laki yang mempunyai hak warisan, perempuan tidak dapat. Sehingga 5 anak ini datang menghadap Musa dan Harun dan mengeluhkan kepada Musa, Tuanku Musa, mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam hati kelima anak gadis perempuan ini, dalam hatinya bilang, kan bukan salah ibu kami dan ayah kami ketika mengandung dan lahir semua perempuan. Kan bukan salah mereka, mereka tidak bisa menentukan jenis kelamin dan gendernya apa yang dikandung. Mereka tidak bisa bikin harus anak laki. Mereka hanya menerima nasib bahwa 5 anak mereka perempuan semua. Dan itu berarti secara hukum mereka tidak bisa dapat hak warisan. Secara hukum, kalau ayahnya sudah meninggal, namanya dicoret hilang. Setelah saudara mendengar penjelasan singkat ini, saudara tahu betapa 5 anak gadis ini memohon kepada Musa, barangkali masing-masing menangis. Karena mereka tahu nama ayahnya bakal hilang dari atas muka bumi. Saudara, siapa nama ayahnya? Sela Fedat. Saudara, kalau Sela Fedat meninggal dan anaknya semua perempuan, maka saya yakin kematiannya semakin cepat. Karena dia semakin kepikiran. Saudara, tidak sakit jadi sakit. Karena dia kepikiran tidak punya anak laki. Bayangin pada zaman dulu. Zaman sekarang orang lebih suka dapat anak perempuan. Atau semua orang berkata laki dan perempuan sama aja. Itu bagus, itu orang modern. Tapi zaman dulu tidak.
Zaman dulu tidak. Harus laki. Melahirkan anak perempuan adalah satu kehinaan pada zaman dahulu. Saudara, itu sebab ketika 5 anak semua perempuan. Oh saudara, ini keluarga Selafedat almarhum. Tidak punya muka sama sekali. Tidak punya harga diri dan martabat. Legalitas dan hak hukum mereka, saudara, untuk boleh memiliki sesuatu sudah dicoret secara hukum adat Israel. Mereka tidak boleh punya apa-apa. Bahkan punya ayahnya harus jatuh kepada orang lain. Mengerikan sekali pada zaman dahulu. Saya ingin melihat lambaian tangan dari kaum wanita yang merasa happy tidak dilahirkan pada zaman Selafedat. Siapa wanita yang merasa happy tidak dilahirkan di zaman Selafedat? Tolong lambaikan tangan. Katakan semua wanita, terima kasih Tuhan Yesus. Saya lahir di zaman perjanjian baru. Di mana wanita sangat dihargai dan menjadi gambaran dari sidang jemaat Allah. Ucapkan terima kasih kaum wanita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Zaman sekarang kaum wanita adalah gambaran, simbol daripada sidang jemaat seluruh dunia. Itu semua laki dan perempuan anggota jemaat, hamba-hamba Tuhan laki dan perempuan, semua di mata Tuhan dianggap perempuan. Itu zaman perjanjian baru. Itu luar biasa. Zaman dahulu tidak. Saudara, sangat dihina. Itu sebab ketika Selafedat mempunyai 5 anak, semua perempuan. Saya yakin anak nomor 1 perempuan, anak nomor 2 perempuan, anak nomor 3 perempuan, dia mulai jatuh sakit. Cilaka aku, anak aku 3 perempuan semua. Punya anak lagi 4, sakit lebih parah dia. Punya anak yang kelima, lebih parah lagi sakitnya. Itu sebab dia cepat meninggal. Tidak terlalu tua. Saudara, setelah semua beres, upacara pemakaman selesai, tetap menangislah 5 anak gadis ini. Karena mereka tahu nama ayah mereka dihapus dari muka bumi. Dan semua harta kekayaan akan jatuh kepada saudara laki-laki ayahnya. Mereka akan jatuh miskin begitu ayahnya meninggal. Karena mereka anak perempuan. Saudara, itu sebab mereka datang kepada Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat kerakyatan. Dan mereka boleh datang dan mereka mengeluh kepada Musa. Dan mereka berkata, Bapak, apakah hanya karena kami anak-anak perempuan, maka nama ayah kami dicoret setelah dia meninggal. Dan kami tidak punya harta warisan apa-apa. Apakah karena kami dilahirkan perempuan? Berilah kami tanah milik. Saudara, mereka datang langsung kepada Musa. Musa kaget. Iya, kasus ini bisa terjadi di dalam bangsa ini. Itu sebab Musa berkata, anak-anak gadisku, tunggu sebentar ya. Aku mau berdoa, aku mau menghadap Allah. Dia datang menghadap Tuhan. Dia berkata, Tuhan Allah Yehova, ada masalah di dalam jemaat ini. Yaitu Selafedat telah meninggal. Dan dia tidak punya anak laki-laki. Semua anaknya perempuan, 5-5-nya. Dan itu berarti nama Selafedat harus dicoret. Dan anak-anak perempuan tidak dapat warisan. Bagaimana Tuhan? Tuhan langsung menjawab. Kasih tahu. Pada 5 anak perempuan ini, mereka akan mendapat hak tanah milik mereka. Walaupun mereka perempuan, karena mereka datang dan mereka minta kepadaku, dan mereka dengan hati yang rendah memohon satu petisi yang sungguh, aku memberi kepada mereka. Sudah tentu ketika
Musa mendengar jawaban dari Allah. Kaget dia. Loh, dirubah hukumnya oleh Tuhan. Semua katakan, Tuhan siap merubah keputusannya. Bila seseorang memohon kepadanya. Amin. Saat ini, saat Anda dan saya datang di hadapan hadirat Allah ini, mungkin kita mempunyai sesuatu yang mirip dengan kasus dari 5 anak gadis ini, yang ayahnya telah meninggal. Engkau dan saya boleh berkata, Tuhan, beri kepada kami tanah milik buat kami, dan jangan hapus nama kami. Kita boleh memohon kepadanya supaya kita diangkat harkat dan martabat kita. Saudara, banyak orang yang merasa pesimis. Sudah begini kok hukumnya. Ya udahlah, diterima. Apa nasib sudah? Mau apa lagi? Sudah memang nasib kita digariskan kayak begini. Coba tak lihat tanganku. Oh ya, ini garisnya bengkok semua ini. Ada yang garisnya lurus-lurus begitu. Pasti tangannya robot. Ya. Saudara, semua bengkok semua. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada Anda, hari ini Tuhan mau memberi apa yang saudara tidak berhak menerima. Hari ini adalah satu hari yang besar ketika Allah mengubah keputusannya yang berdampak negatif pada saudara dan pada saya. Saudara datang dengan penuh kerendahan hati. If you come in your lowliness, humbleness to God, then He Himself will change His decision to you. For you privately, for your family as well, for your future. And nothing is impossible for you. Itu sebab inilah saatnya, katakan inilah saatnya. Saya boleh menerima apa yang bukan hak saya. Inilah saatnya Tuhan mengubah keputusan yang berdampak tidak baik dalam hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Contoh, keputusan yang berdampak tidak baik apa? Apakah dia menyimpan hal tidak baik untuk dikasih dalam hidup saudara dan saya? Tidak. Contoh, saya jatuh dalam dosa. Saudara, keputusannya saya dihukum. Saya ada di bawah maut. Saudara, karena sudah diputuskan, barang siapa berdosa, upah dosa adalah maut. Jadi saya mempunyai akibat negatif dari keputusan Allah, dari hukum Allah. Gara-gara dosa yang saya lakukan. Ini contoh. Tetapi kalau pada saat ini saya datang sowan kepadanya dan berkata, Tuhan, jangan hapus namaku dari hadirat-Mu. Dan tolong berikan berkat-Mu kepadaku. Tuhan berkata, tak rubah keputusanku. Yang harusnya aku menghukum kau, aku akan rubah. Sehingga bukan hukuman yang kau terima, tetapi aku boleh memberkati kau karena engkau bertobat. Amin. Saudara, buat Tuhan mudah. Katakan, buat Tuhan mudah. Saudara, jadi kenapa Tuhan tidak bisa mengubah keputusan dalam hidup kita yang berdampak negatif dan hukuman? Karena kita kurang bertobat, kita kurang rendah hati, kita kurang merendahkan hidup kita kepadanya. Itu sebab dalam kesombongan kita, kita akan dihukum oleh Dia. Tidak bisa menerima hak warisan apapun. Sebab itu katakan, mulai saat ini, saya mau bertobat. Karena juru selamat saya penuh dengan belas kasihan. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, mari saya ingin mengajak Anda membuka bersama dalam Bilangan 27 ayat yang keempat. Kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang keempat dari Alkitab saudara.
Saya ingin menunjukkan beberapa ayat yang lain, para kekasih, supaya kita mempunyai pandangan yang lebih komplit tentang keluarga ini. Pada halaman 238 lebih kurang, Bilangan 27 ayat yang keempat lebih dahulu kita akan baca. Bilangan